Biar tidak ngantuk, kita nanti tak panggilin satu-satu ya. Putri, ya Putri, apa yang setahu kamu, Putri Sundewi, imunisasi ki apa Mbak? Yang kamu tahu apa? Putri? Putri mendengar suara Bu Yayu? Mendengar Ibu. Ya apa? Menurutmu apa imunisasi itu? Pernah mendengar tapi kata imunisasi gitu pernah mendengar? Put dijawab Put. Nah Ibu, Apa itu imunisasi? menurut saya memberikan obat atau melalui injeksi untuk meningkatkan kekebalan. Ya, baik, bagus sekali. Ya, intinya adalah untuk membentuk kekebalan ya, kata kuncinya itu. Nah, terkait dengan cara pemberiannya tidak mesti injeksi ya, ada yang diberikan dengan tetes. Nanti ada jenis-jenis vaksin yang diberikan dengan tetes. Jadi imunisasi merupakan suatu cara yang diberikan kepada bayi karena kita fokusnya bayi ya untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Ya, dari penyakit tertentu itu penyakit apa? Ya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada bayi balita. Karena penyakit ini kan banyak ya, tapi yang menjadi program pemerintah adalah penyakit yang berbahaya. Yang itu kalau tidak diberikan vaksinasi itu akan mematikan. Dan penyakit-penyakit ini itu sudah dari puluhan tahun yang lalu, sehingga pemerintah berupaya bagaimana mengeliminasi penyakit ini tidak terjadi lagi pada anak-anak di Indonesia. Siapa yang tahu tentang penyakit imunisasi dasar? Itu untuk mencegah penyakit apa saja? Siapa yang tahu? Mbak Mela, barangkali punya ponakan, punya adik, punya tetangga, datang ke posyandu, diberikan imunisasi. Jenis-jenisnya apa saja? Mela, Mela, tahu enggak? Iya, Bu. Kalau satu ruang lebih dari satu, saat satu dibuka, yang lain ditutup dulu speakernya. Oke, silakan. Untuk imunisasi yang saya tahu pada anak itu ada HB0 dan polio, lalu Bagus. ada campak, ada BCG, hepatitis. Betul. Terus? Masih 5 ya. DPT atau pentabio ya untuk mencegah penyakit difteri, pertussis, dan tetanus dan HIV. Oke, bagus sekali. Dan sekarang itu untuk yang pemberian campak itu pemberiannya dosis ganda yaitu MR, measles rubella. Jadi selain untuk campak measles juga untuk mencegah penyakit rubella karena prevalensi penyakit rubella di Indonesia yang mulai tumbuh lagi pada anak-anak. Ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang apa itu imunisasi, apa itu vaksin, tujuannya untuk apa, sasarannya siapa, penyakit-penyakit yang menjadi program pemerintah yang dapat dicegah dengan imunisasi itu apa saja. Tadi yang sudah disebutkan salah satunya, jenis-jenisnya, dan jadwal pemberiannya. Karena ini nanti menjadi hal yang penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana transportasi vaksin, cold chain, distribusi vaksin biar vaksin itu tidak rusak. Ya. Karena vaksin itu harus disimpan pada suhu tertentu biar tidak rusak. Biasanya suhu panas apa suhu dingin yang setahu Anda? Anggota vaksin ini, Mbak. Ari Mega, setahu Anda kalau vaksin itu disimpan pada suhu apa? Suhu udara bebas, dingin atau hangat? Dingin, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Di suhu dingin. Kenapa dingin? Nanti ada alasannya ya. Oke, ini. Jadi tadi yang sudah dijawab teman saudara, imunisasi berasal dari kata imun. Imun itu kebal, kebal itu resisten terhadap penyakit tertentu yang belum kebal terhadap penyakit yang lain. Jadi imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit yang bila nanti suatu ketika akan terpajan atau terpapar terhadap penyakit tersebut tidak akan menimbulkan sakit atau hanya menimbulkan sakit yang ringan saja. Contoh nyata adalah vaksin yang tidak untuk program balita ya, vaksin COVID deh. Yang hadir di sini sudah vaksin COVID semua ya? Sudah ya? Sudah? Kita pastikan Hesti sudah? Hesti Amalia?
Sampun, Ibu. Iya. Apakah Anda itu sudah divaksin, itu pasti tidak akan terkena COVID? Jawab iya atau tidak, Esti? Insya Allah ya. Insya Allah ya, apa? Berarti tidak akan kena apa bisa saja kemungkinan kena? Bisa saja kemungkinan kena. Ya, bagus sekali. Jadi yang namanya imunisasi itu tidak berarti nanti kalau sudah divaksin itu tidak akan terkena. Tapi setidaknya kalau kita itu terpapar vaksin COVID itu akan terbentuk di dalam tubuh kita kan sudah disuntik kuman ya, sudah disuntik virus COVID ya, itu tubuh kita sudah terbentuk kekebalan sehingga nanti kalau ada terpapar COVID, karena COVID itu kan tetap ada di sekitar kita. Cuma kan kenapa kok tidak separah di bulan-bulan Juli dulu? Karena kita sudah terbentuk kekebalan massal. Sehingga si COVID itu dengan kita sudah pada kebal-kebal, dia tidak mampu menembus tubuh manusia untuk menimbulkan gejala berat bahkan sampai kematian. Seperti di tahun 2021, 2020 waktu itu. Kita mau ketemu orang aja rasanya takut betul ya, karena belum ada vaksin. Ada orang yang batuk-batuk aja, kita takut batuk pilek. Waduh ini COVID. Betul enggak? Sampai kita kerja saja dari rumah, Anda dari rumah, dan kita alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai bertahap. Namun pembelajaran secara hybrid, secara daring tidak akan pernah hilang karena di era teknologi 4.0 kita bisa mengcover dalam kondisi-kondisi tertentu kita seperti ini. Maaf ya, karena mungkin karena sesuatu hal nggak ketemu kan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu. Tapi nanti tetap kita harus ketemu juga secara luring ya. Nah ini. Nah, sedangkan vaksin itu apa? Vaksin merupakan antigen ya, antigen yang berupa mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa yang mati atau masih hidup, tetapi sudah dilemahkan. Masih utuh juga, bisa juga hanya diambil bagiannya yang diolah menjadi toksin. Mikroorganisme yang menjadi toksoid, protein rekombinan yang diberikan kepada seseorang, dia akan membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu, tergantung dia adalah mikroorganisme apa yang dilemahkan. Gitu ya, sehingga maka harus kenapa disimpan di suhu dingin, karena nanti mudah rusak vaksin itu. Vaksin COVID pun juga di suhu dingin. Dan secara umum semua jenis vaksin itu disimpan pada suhu dingin. Suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Bahkan ada di suhu freezer. Nanti pada vaksin-vaksin tertentu akan kita jelaskan. Sampai di sini jelas? Juliana, Latifah, jelas Mbak? Jelas, Ibu. Ya, sudah tahu ya, berarti 2 kata kunci, apa bedanya imunisasi dan vaksinnya. Kalau imunisasi itu suatu caranya untuk kekebalan, kalau vaksin adalah antigennya ya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati gitu ya. Sehingga mohon maaf kita disuntik vaksin yang sudah hidup atau masih mati ini yang diambil hanya proteinnya atau toksoidnya ini kita beberapa orang mungkin akan menimbulkan adanya gejala-gejala efek samping. Nita dulu waktu divaksin ada efek sampingnya enggak? Walaupun tidak semua orang timbul ya. Nita Setia, waktu divaksin COVID ada efek sampingnya apa Anda yang Anda rasakan? Ya, Ibu. Waktu divaksin COVID, kamu merasakan ada gejala enggak? Ada, Ibu, gejala Apa? ringan seperti lemas, kemudian pusing. Tapi setelah ya dibuat istirahat, hilang pusingnya. sudah hilang. Ya. Ya, ada yang mengantuk barangkali ya. Bahkan yang Moderna booster itu ada yang nyeri otot, macam-macam. Tiap individu berbeda-beda ya. Ya karena apa? Karena kuman itu masuk ke dalam tubuh, dia akan membentuk antigen sebagai beteng-beteng tentara-tentara kebal yang nanti akan membetengi kita, melindungi kita dari penyakit itu. Sehingga memang pada beberapa orang mungkin ada yang tidak ada efek sampingnya, pada beberapa orang mungkin ada yang pusing, lemas, mudah ngantuk, atau mungkin nyeri otot, atau demam, ya mungkin aja ada yang demam itu. Ya. Demikian juga vaksin yang diberikan pada bayi balita itu juga ada yang menimbulkan demam, nyeri, sehingga bayi rewel setelah divaksin. Nah,
Tujuan pemberian imunisasi itu adalah tentunya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan ya. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya tadi, penyakit tetanus. Pada tahun 90-an, 70-an, 80-an, 90-an kamu belum lahir, penyakit tetanus ini penyakit banyak sekali ditemukan di masyarakat. Baik pada bayi yang tali pusatnya itu belum puput atau belum lepas, bayi kejang, mungkin karena sterilitas yang kurang, itu terkena tetanus itu banyak dulu. Dan dulu itu karena belum ada audit kayak sekarang, dianggap itu kan sawanan ya, tapi sebenarnya kan karena infeksi. Dan pemerintah itu berupaya untuk mencapai universal child immunization itu 100%. Jadi semua bayi balita di Indonesia itu akan mendapatkan vaksinasi program, yaitu dari hepatitis, BCG, polio, difteri, pertussis, tetanus, HIV, campak. Ada 7, 8 sama dengan rubella. Nah, kemudian juga pemerintah itu di tahun 2015 berharap polio itu udah nggak ada, tapi ternyata di tahun-tahun 2018-19 itu diduga di suatu wilayah itu ada anak-anak yang mudah sekali lumpuh layu. Terus pemerintah melakukan crash program, dilakukan PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Semua bayi dilakukan tetes polio, tidak memandang apakah sudah pernah atau belum. Itu dalam rangka untuk eliminasi polio kembali. Kemudian campak, harapannya sudah nggak ada di tahun 2015, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman, serta pengelolaan limbah medis yang aman juga. Sasarannya siapa? Nih. Imunisasi rutin pada bayi adalah 0-11 bulan. Kemudian batita, bayi di bawah 3 tahun. Kemudian anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur. Ya, ini umur 15-39 tahun termasuk ibu hamil dan calon pengantin. Ya. Kemudian pemberian imunisasi tambahan ini melalui PLF atau crash program atau pekan imunisasi dasar. Jadi suatu program yang dilakukan serentak karena mungkin ditemukan adanya kasus-kasus yang diduga muncul kembali. Gitu. Jadi yang kita pahami ini ada 4 ya untuk bayi, batita, usia sekolah, dan HUS. Nah ini sasaran imunisasi. Pada bayi, ini kan semester 3 ya. Semester 3 belum mendapatkan asuhan persalinan ya, Mbak Sopo nih? Yunita. Udah dapat askep salin belum Yunita? Yunita Rahayu. Speakernya dibuka, tak dengar suaranya. Tian. Hah? Apa Mbak? Ya? Apa jawabnya? Sudah dapat askep persalinan? Nggak bisa speakernya ya? Atau rame di situ? Buka coba speakermu. Yunita. Buka speakernya. Oh, kok nggak keluar suaranya? Mohon izin Ibu, itu speakernya rusak Ibu katanya. Oh, ya sudah. Nulis di chat. Kalau gitu nulis di chat. Kalau speakernya nggak ini. Sehingga saya hanya memastikan bahwa Yunita itu ada orangnya. Maksudnya bukan gambar. Sekarang di era canggih itu kan, kok nggak gerak-gerak, ini janjiannya orang atau foto. Panggil-panggil nggak ada. Kan gitu ya. Bentar, saya tak ngecas dulu. Nah ini, bayi 0-7 hari itu akan diberikan imunisasi hepatitis. Dan biasanya hepatitis ini bisa diberikan saat habis bersalin, segera setelah lahir dalam rentang 0-7 hari. Itu hepatitis neo, HB neo, sering dikenal HB neo. Kemudian BCG itu pada umur 1 bulan, hanya sekali saja. Kemudian polio itu ada yang tetes dan ada yang injeksi. Sekarang pemerintah kebijakan terbaru itu tetes dan suntik. Suntik itu diberikan pada suntikan yang setelah tetes
yang keempat kali. Kemudian DPT, HB, HIB itu sering nama dagang pasarnya, itu namanya pentabio ataupun pentavalen. Penta itu kan 5 ya, satu kali nyuntik isinya 5, yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIB. Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tanpa itu sekarang produk yang tersedia adalah MR, measles, rubella. Ya. Kemudian pada anak balita itu ada imunisasi ulangan, Mbak, ulangan atau batita. Ulangan itu diberikan pada usia 18 bulan untuk pentabio atau pentavalen. Tadi pentavalen isinya apa? Pentabio, pentavalen, hikmah. Isinya vaksin apa saja, no? Mbak Hikmah, Rohmawati. Kok jadi hilang gambarnya? Hikmah? Buka speakernya. Mbak Hikmah. Hikmah? Hadir enggak Hikmah? Atau nulis di chat? Kalau nggak bisa bilang melalui speaker, nulis di chat. Ya, tadi pertanyaannya apa? Jawaban silakan. Ya. Pentavalen pada balita gimana, Mbak? Nulis di chat. Hadir enggak sih Hikmah? Kok jadi hilang fotonya? Nulis di chat. Saya akan panggilin terus pokoknya, siap-siap dipanggil ya. Kalau nggak bisa speakernya bunyi, nulis di chat jawabannya. Oke. Hikmah nggak jawab. Mungkin ada nggak ada orangnya. Gina, Mbak Gina, absen 18. Ya. Pada balita, imunisasi ulangan itu untuk pentavalen diberikan pada usia berapa? Atau pentabio? Mbak Gina? Kalau speaker nggak hidup, bisa nulis di chat. Bagaimana Ibu? Loh, aku beleni Mbak. Aku bengok-bengok bagaimana? Yang dengar tolong temannya mengulangi. Mailin dibantu ya yuk. Pertanyaannya apa? Saya sudah banter banget loh dari sini loh. Suara saya terdengar nggak, Dian? Terdengar Ibu. Ya, fokus ya. Kalau nggak fokus, saya nggak jadi ngisi daring, saya maunya luring aja. Jawab Gina. Kamu dengar suara saya enggak? Untuk pentavalen yang usia berapa gitu Ibu? Ya. Yang 6 sampai 12 minggu Ibu? 6 sampai 12 minggu. Apa ada? Apa ada? Dapat dari mana itu? Pentavalen apa Ibu? Hah? Sampai? Pentavalen apa Ibu? Mohon maaf. Ulangan. Booster atau ulangan. Diberikan pada umur? Dian Widyastuti dilanjutkan. 1 sampai 2 tahun Ibu. 1 sampai 2 tahun. Salah. Dian. 2 bulan Ibu. Itu yang utama ya, 2 bulan itu. 2, 3, 4 bulan. Kalau yang booster atau ulangan diberikan pada umur berapa? Umur berapa? 18 bulan Ibu. Baik, 18 bulan. Betul, ini di layar ada kok, tinggal membaca. Tadi pentavalen itu isinya apa toh? Pentavalen atau pentabio? Penta kan 5. Penta. Isinya apa, Dian? Isinya itu difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, sama HIB. Oke, bagus sekali. Berarti dirimu nggak ngantuk. Oke, fokus ya. Semua fokus ya.
Fokus ya, meskipun di tempat kosnya sendiri fokus. Ya, sekarang saya mau tanya, ini bulan apa sekarang? September ya? Pada bulan Agustus itu ada imunisasi bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS atau BIAN ya. Ya, yaitu pemberian campak, TT dan TD. Untuk campak itu diberikan pada anak kelas 1. Campak itu kalau nggak ada sediaan diberikan MR, measles, rubella. DT itu kelas 1 di bulan November, berarti bulan depan, November. TD juga kelas 2 dan kelas 3. Berarti kemarin pada bulan Agustus itu ada pemberian imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah. Oke, kita lanjut untuk WUS. TT itu singkatan dari apa, Mbak Isnarotul Fitriah, TT? Isna? Isnarotul? Iya, Ibu, bagaimana, Bu? Aduh, ya. Tolong diulangi Mbak Gina pertanyaannya. Mungkin nggak dengar kali. Pertanyaan saya. Singkatan dari PT, Ibu. Ya, oke, silahkan dijawab. Narotul, silakan dijawab. Nanti mau. Isnarotul? Oke, lanjut. Kalau nggak bunyi, lanjut. Kalau tidak salah, Ibu izin menjawab. Silakan. Kalau tidak salah, tetanus tokoid ya, Ibu? Ya, tetanus tostoid untuk mencegah penyakit tetanus. Ya, oke. Banyak belajar ya, baik. Ini hal yang baru, makanya fokus ya. Nah, ini tolong dilihat di layar tuh. Jadwal pemberian imunisasi TT pada wanita usia subur ya. Bahwa TT, tetanus itu sebenarnya kan sudah diberikan sejak dia bayi kan. Nih, DPT. TT-nya tetanus. Sejak umur 2 bulan dia sudah diberikan tetanus. 2, 3, 4 bulan. Kelas 1 SD juga diberi kembali. Kelas 2 dan 3 juga diberi kembali. Ya. Jadi untuk masa kekebalannya dari TT1 ke TT2, 1 bulan itu dia akan memberikan kekebalan TT2 itu ke TT 1 bulan setelah TT1 itu memberikan kekebalan 3 tahun. Kemudian TT2 ke TT3, 6 bulan setelah TT2 itu memberikan 5 tahun. TT4 itu 12 bulan setelah TT3 itu 10 tahun. Dan TT5 itu 12 bulan setelah TT4. Artinya berarti TT itu diberikan 5 kali mestinya ya. Nah, untuk menentukan status TT itu apakah seorang ibu itu sudah TT-nya terpenuhi, sebenarnya biasanya dibuktikan dengan sertifikat ya. Bayi yang lahir sekarang itu kan kalau lahir diberikan sertifikat kalau sudah lolos imunisasi. Ya, itu. Nanti dibaca kembali ya, dibaca ulang. Ini pemanasan dulu. Nanti ada PR. Nah, sasarannya tadi ya 18 bulan atau 1,5 tahun itu ulangannya ini atau lanjutannya. DPT HB-IB itu sering disebut pentavarian atau pentabio. 24 bulan atau 2 tahun itu campak ya. 6 bulan dari dosis campak yang pertama. Oke. Jika seorang bayi dalam tahapan usianya tadi ya, ini mestinya dia akan nomor 1, 2, 3, 4 bulan itu rutin dia tiap bulan ke posyandu atau ke puskesmas. Tapi karena kondisi tertentu, mungkin anak demam atau rewel, dia nggak datang, maka harus diselesaikan dulu, baru mendapatkan booster. Itu ya. Nih, jika masa usia bayi belum mendapatkan imunisasi campak atau DPT secara lengkap, maka harus dilengkapi dulu. Artinya, meskipun terlambat, jaraknya tetap harus diberikan dulu. Dan biasanya diberikan bersamaan dengan bulan vitamin A, yaitu bulan Agustus. Nah ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
imunisasi difteri, pertussis, tetanus, tuberkulosa, campak, polio. Dan hepatitis B. Nah, ini difteri. Ya, nanti ada buku saya unggah di web, di LT, dan juga Anda bisa juga cari-cari di sumber Google juga banyak. Jadi penyakit difteri itu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium diphtheri. Nah, basil kuman ini tuh akan menyerang di tenggorokan. Kalau ada jenisnya difteri itu nanti selaput kuman itu akan menutup jalan napas, selaput putih ini. Kalau sudah menutup jalan napas, jelas nggak bisa bernapas. Kalau nggak bisa bernapas, bisa henti napas. Itu berbahayanya itu. Difteri itu yang menyerangnya di tenggorokan. Jadi ada timbul selaput putih yang menghalangi jalan napas. Oke. Ini kalau kita lihat, ini ya, ini lama-lama menutup. Kalau sudah menutup, ya sudah nggak bisa bernapas. Maka biasanya kalau menyelamatkan dibuat tracheostomi, buat lubang di leher, dipasang oksigen untuk menyelamatkan nyawa anak. Ini pertusis, batuk yang terus-menerus, tidak berhenti-henti dalam situasi apapun, pertusis. Kemudian varicella, ini kayak cacar air ya, jadi seluruh tubuh bisa terkena yang bisa menular ini. Ini penyakit HIV, rubella, meningitis TBC. Jadi penyakit TBC itu tidak hanya menyerang di paru-paru, tapi juga menyerang di selaput otak, bisa di jaringan, kelenjar, di tulang, itu bisa di mana-mana. Jadi TBC itu juga tuberkulosis ya, itu juga berbahaya. Dan sampai sekarang penyakit TBC ini menjadi penyakit yang masih menjadi perlu perhatian khusus karena angka kejadiannya juga masih sangat tinggi. Namun sebenarnya kuman TBC ini kalau sudah terkena matahari, dia kuman itu akan mati. Sehingga kalau daerah rumah itu lembab, tidak pernah dibuka, potensial kalau ada kuman TBC dia akan berkembang biak di situ pada suasana yang lembab. Itu. Ini ya, campak, kemerahan pada selaput mukosa. Ini koplik spot di daerah mukosa mulut ya. Tetanus itu ditandai dengan kejang, kaku, mulutnya mengatup, itu berbahaya juga. Polio itu lumpuh layu, jadi apa namanya, tiba-tiba lumpuh tidak bisa berjalan. Polio ini beberapa waktu yang lalu juga menduduki yang tinggi kasusnya, tapi sekarang sudah diupayakan sudah tereliminir, tidak ada. Walaupun mungkin juga masih ada, tapi tidak seberat beberapa puluh tahun yang lalu. Oke. Nah, kita akan bicara sebentar terkait dengan imunologi, sistem kekebalan. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada kekebalan aktif dan pasif. Ya, kalau imunisasi itu masuknya kekebalan aktif buatannya. Aktif buatan. Kan disengaja. Orang sehat disuntik kuman, kan begitu ya. Dibuat biar kebal. Tapi ada juga aktif alamiah. Misalnya terpajan suatu penyakit tertentu, akhirnya makanya beberapa waktu yang lalu itu kalau sudah kena COVID itu untuk bisa divaksin kan nunggu beberapa bulan ya, 6 bulan atau 3 bulan. Karena apa? Dia kalau sudah terpapar COVID, tubuhnya akan terbentuk kekebalan. Demikian juga mungkin penyakit-penyakit yang lain.
Ya. Kekebalan pasif itu ada alami dan buatan ya. Alami itu memang didapat dari ibunya pada saat bayi baru lahir. Ya, kemudian pasif buatan itu misalnya adalah apa namanya? Seseorang yang sudah terpapar dari ibunya, misalnya ibunya kena hepatitis, anaknya kemungkinan kena enggak bayinya? Sudah terpapar ya berarti ya. Kalau sudah terpapar tidak perlu disuntikkan vaksin hepatitis, tapi diberikan imunoglobulin. Imunologi merupakan ilmu yang sangat kompleks, mempelajari sistem kekebalan tubuh sebagai perlindungan terhadap penyakit, baik itu kekebalan aktif maupun pasif. Ini bedanya vaksin dan antibodi ya. Bisa dibaca, minta tolong Mbak Fenanindya, bacakan bedanya vaksin dan antibodi. Biar nggak ngantuk. Untuk vaksin, kekebalannya aktif, pertahanan didapat dari dalam diri sendiri. Untuk pencegahannya sebelum terpapar, onsetnya 2 minggu dan efeknya lama atau bertahun-tahun. Untuk antibodi, kekebalannya pasif, pertahanannya didapat dari luar. Untuk pengobatan sesudah terpapar, onsetnya cepat, efeknya sebentar atau berminggu-minggu. Oke, baik. Bisa dipahami ya. Jadi kalau vaksin itu kekebalannya aktif, kalau antibodi kekebalan pasif. Jadi kalau seseorang itu misalnya bayi itu sudah bayi baru lahir, dia selama 9 bulan di dalam kandungan ibunya kena hepatitis, maka dia lahir tidak disuntik vaksin, tapi diberikan imunoglobulin. Nih, kita mulai. Sistem kekebalan merupakan sistem yang rumit ya, interaksi dari satu sel untuk mengenali adanya antigen atau virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Kekebalan aktif ini tadi aktif alami, buatan, alamiah, dan pasif alamiah dan buatan. Nah, sumber antibodi itu yang lain adalah imunoglobulin dan globulin. Kemudian heterolog human hyperimmune serum antitoksin. Nah, ini. Contoh imunisasi aktif ya pemberian vaksin itu. Contoh imunisasi pasif pemberian misalnya anti tetanus virus pada orang-orang yang mengalami luka pada bayi baru lahir yang mendapatkan beberapa antibodi dari ibunya melalui plasenta. Ini termasuk imunisasi pasif. Nah ini minta bantuannya Mbak Siti Nur Aisyah, dibacakan grafik ini coba. Setahu Anda caranya mau coba ya, Mbak Nur Aisyah. Vaksinasi merespon antibodi primer. Lalu infeksi alamiah, responnya antibodi sekunder. Lalu untuk vaksinasi itu toksoid, sedangkan infeksi alamiah itu toksin. Seperti itu, Ibu. Baik, oke. Ada yang mau nambahkan? Silahkan, Feni Cynthia. Oke, ada yang menambahkan? Putri coba tambahkan Putri Maulida.
Puput, sak bisane Putri Maulida dibaca. Pembentukan sel memori ini bisa meningkat berdasarkan sesuai waktu sesuai waktu yang ditentukan pada masing-masing vaksin ya. Jadi gini, begitu disuntik vaksin, terus gitu ya. Itu kan toksoid toh, vaksin itu kan toksoid atau protein ya. Betul enggak? Betul enggak Elsia? Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan atau dimatikan, bisa dalam bentuk toksoid atau dalam bentuk protein ya. Betul? Dila, Poppy? Betul enggak, Pop? Betul, Ibu. Ya. Nah, begitu masuk ke dalam tubuh, itu antibodi kita itu akan merespon untuk membentuk suatu sel-sel memori, sel pengingat. Ini kok ada kuman masuk ke tubuh, oh iya pernah terpajak. Nah, selama proses pembentukan antibodi itulah yang kadang tubuh itu ada istilahnya adalah ada respon. Ada yang tadi pegel, ada yang ngantuk, ada yang pusing dan sebagainya. Karena tiap individu kan berbeda-beda ya. Nah, respon antibodi ini akan membentuk sel memori seiring dengan berjalannya waktu. Maka pada jenis-jenis vaksin tertentu itu harus diulang biar stabil sel memorinya. Ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali sesuai dengan program yang sudah diselidiki atau ditetapkan. Jelas? Jadi kenapa kok kita jadi kebal ya karena tadi tubuh kita akan membentuk sel-sel memori, sel pengingat. Nanti kalau suatu kita terpadan, antibodi kita itu sudah kenal dengan virus yang masuk. Sehingga kita itu tidak berat kalau terpapar. Saya kena COVID lagi, itu tidak seberat kalau Anda tidak divaksin. Begitu. Atau kalau ini pada balita, kalau ada virus polio, virus difteri, virus TBC, itu tidak seberat jika tidak diberikan vaksin. Nih, bagaimana bekerja? Adanya paparan pertama akan menimbulkan sakit, tadi gejala samping ya, timbul imunitas. Tadi saya bilang adanya penyakit yang dimasukkan, kuman yang dimasukkan, itu respon sel memori bekerja, tubuh itu dalam merespon macam-macam. Tadi ada yang bilang pusing, nyeri otot, demam, atau yang lainnya. Akan timbul imunitas, paparan kedua dari penyebab penyakit sehingga tidak terjadi sakit. Nah, diperoleh dari vaksin tuh gini, vaksinasi akan membentuk imunitas, paparan dari pertama penyebab sakit sehingga tidak jadi sakit gitu. Nah, mekanisme pertahanan tubuh itu dibagi menjadi 2, non spesifik dan spesifik ya. Non spesifik itu alami, spesifik didapat. Pertahanan non spesifik atau pertahanan alamiah itu secara alamiah ada dan tidaknya dipengaruhi oleh intrinsik kontak dengan agen infeksi, berperan sebagai garis pertahanan pertama dan penghambat kebanyakan patogen potensial sebelum menjadi infeksi yang tampak yang meliputi kulit, membran mukosa, sel fagosit, NK, komplement, dan humora lainnya, sel-sel fagosit nitrat. Nah, pertahanan spesifik itu merupakan sistem produksi antibodi oleh sel beta dan imunitas seluler oleh sel T, bersifat adaptif dan didapat, menghasilkan reaksi spesifik pada setiap agen atau infeksi, sangat efektif dalam memberantas infeksi serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Pertahanan spesifik di dalam tubuh kita itu ada antibodi yang namanya sel B dan sel T. Itu adalah antibodi kita ya. Sekarang kita akan singgung tentang konsep imunitas. Imun adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel atau dari produk zat-zat yang dihasilkan yang bekerja secara kolektif terkoordinir untuk melawan benda asing. Benda asing itu apa? Ya kuman-kuman yang masuk dalam tubuh maupun racun yang ada di dalam tubuh masuk ke tubuh manusia.
Kita akan klasifikasikan vaksin ya. Vaksin itu ada yang dari bakteri dan ada yang dari virus. Ada yang vaksin hidup dan ada yang vaksin inaktif. Erika, Ibu Yayu dibacakan. Ini tabel yang di sini ini. Silakan Mbak Erika, Feby. Baik, untuk klasifikasi vaksin. Terdapat vaksin bakteri, vaksin virus, vaksin hidup, dan juga vaksin inaktif. Untuk vaksin hidupnya terdapat BCG dan tifoid oral. Selanjutnya ada campak, parotitis, rubella, varicella, OPV, yellow fever. Kemudian untuk vaksin inaktifnya ada difteria, tetanus, pertusis, kolera, meningo, pneumo, HIV, tipoid, dan PES. Untuk selanjutnya ada influenza, IPV, rabies, hepatitis B, dan hepatitis A. Oke, bagus sekali. Jadi kalau saya bertanya, campak itu termasuk jenis vaksin apa dan dia vaksin hidup atau vaksin inaktif ya? Campak. Vaksin virus hidup, Ibu. Baik. Hidup, Bu. Oke, kalau saya tanya, kalau difteri itu termasuk vaksin apa? Dia bakteri atau virus? Bakteri, Bu. Bakteri, Bu. Bakteri ya, ini ya. Bakteri yang inaktif, berarti diinaktifkan atau dimatikan ya. Oke, jadi paham ya? Jadi vaksin itu ada yang mati dan ada yang masih hidup loh. Hidup tapi dilemahkan, tapi dalam bentuk toksoid itu tadi itu ya. Penggolongan vaksin yang vaksin itu ada yang sensitif beku dan sensitif panas. Artinya sensitif panas itu mudah rusak kalau sudah keluar dari udara bebas, maksudnya dari suhu dingin. Yaitu contoh vaksin polio, campak dan BCG, sehingga vaksin-vaksin ini harus disimpan pada suhu tertentu. Biasanya ditaruh di bawah freezer ya. Kemudian vaksin DT, TD, TT, hepatitis B dan pentavalen atau pentabio. Ini sensitif beku juga. Sehingga vaksin ini jangan disimpan di suhu beku. Yaitu di freezer enggak boleh. Harus di suhu dingin, di suhu biasa, suhu kulkas 2-8 derajat Celcius. Dan untuk menyimpan vaksin tidak boleh campuran sayur, buah ya. Harus khusus. Almari pendinginnya ya khusus vaksin. Kenapa? Kalau nanti jadi satu dengan vaksin rumah tangga, dengan kulkas rumah tangga, berapa kali kulkas itu dibuka? Ibunya buka, adiknya buka, suaminya buka. Kan jadi lama-lama suhunya nggak stabil, maka tidak boleh vaksin disimpan bersamaan dengan rumah tangga. Karena apa? Buka tutup itu yang nanti suhunya nggak stabil, vaksin mudah rusak. Itu ya. Jenis imunisasi wajib dan pilihan. Jadi yang wajib itu yang menjadi program pemerintah, yang termasuk imunisasi wajib apa saja, Mbak Aviza, Zahra? Imunisasi wajib program pemerintah? Vaksin COVID-19. Ya, yang untuk bayi balita. Oh, bayi balita, BCG, hepatitis. Terus? Polio. Ya. Lagi, kayak telu loh. Hepatitis, polio, kan akeh tadi. Yuk, temannya bantu. Campak. Lagi. Dibantu Mbak Mima. Tadi sudah disebutkan hepatitis, campak, polio. Yang lain apa? Imunisasi wajib balita, bayi. Mima? Yang lain apa? Sebutkan. Mima, kalau nggak bisa speakernya ngetik. Ya. DPT,
Bu. Bagus. Terus yang lainnya lagi. HBO. Hepatitis ya, HB0. Terus apa lagi? Masih kurang? Tadi yang DPT itu kan sekarang kemasannya penta ya. Penta kan 5. Kalau DPT kan baru 3, kurang 2. Apa itu? Yuk, yang bisa? Intan? Intan Nazwalul Fauazah. Intan, Mbak Intan ana wonge ra iki? Intan, kurang 2 sebutkan. Kalau speaker nggak bisa, ngetik di chat room. Vaksin DPT HB Bu. DPT, HB, dan HIB ya. Oke, bagus sekali. Ya, polio. Oke, lanjut ya. Setidaknya malam ini Anda sudah mengenal jenis-jenis imunisasi dasar. Tinggal nanti itu apa, nanti dibaca lagi yang lain. Nah ini, kita perlu ingat bahwa kebutuhan ASI, kebutuhan asuh ya pada bayi itu sudah diatur dalam undang-undang peraturan pemerintah ya. Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial. Setiap anak berhak mendapatkan imunisasi dasar. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap pada bayi balita dengan cara apa? Pengadaan vaksin. Nah, sehingga vaksin itu kalau ke pelayanan pemerintah itu gratis. Puskesmas, posyandu. Karena sudah dianggarkan dari APBD, APBN. 30% itu kan untuk kesehatan, salah satunya pengadaan vaksin. Tapi kalau suntiknya tidak di pelayanan kesehatan, biasanya akan kena jasa ya. Misalnya ke Pak MB, Bidan Praktek Mandiri, itu ada jasanya, apalagi dilaksanakan di luar jam kerja atau di rumah sakit atau di praktek-praktek dokter yang lain. Nah, jadwal imunisasi itu ini. Tadi sudah saya singgung ya. Nih. 07 hari, BCG polio 1 bulan, pentabio polio 2 bulan, DPT HB HIB atau pentavalen polio 3 itu 3 bulan, kemudian DPT HB HIB ke-3, polio 4 itu umur 4 bulan, dan ke-9 adalah tanpa atau sekarang MR. Nah, ini jarak 1 bulan, manakala antara DPT 1, HIB 1, kedua ini mengalami hambatan, karena mungkin anak demam, maka bisa diestimasi 4-6 minggu. Ya, karena efek sampingnya itu demam. BCG itu tidak begitu demam, hepatitis enggak, tapi yang demam itu campak atau MR dan DPT HB AIB ini demam. Biasanya anak akan dibawain paracetamol atau penurun panas atau analgetik yang segera diminumkan sehabis disuntik vaksin ini untuk mengurangi rewel pada anak. Dan gratis ya. Nah, sekarang untuk imunisasi lanjutan itu sama tadi ya, bias pada ini 1, 2, 3 SD. Ada masih ingat dulu kalian pada saat SD pernah disuntik enggak di lengannya? Ingat enggak? Datul, Mbak Datul. Kamu ingat enggak waktu kelas SD disuntik dari petugas puskesmas? Masih ingat Ibu. Kamu masuk atau enggak masuk sekolah akhirnya ada pengumuman dari guru. Besok anak-anak datang ya. Akan ada imunisasi dari puskesmas. Kamu datang atau absen? Saya datang Ibu. Buktinya apa? Kalau kamu datang, punya kartunya? Enggak dikasih kartu. Oh, kamu disuntiknya di mana? Masih ingat? Di lengan bagian kiri. Oke, ya bagus sekali. Berarti intinya Anda sudah punya kekebalan terhadap penyakit DT dan campak ya. Baik. Sekarang untuk screening pada wanita usia subur, pemberian TT1 ini sebenarnya sudah diberikan pada saat ini ya. Nih, pada saat DPT HB/HIB, pada saat bayi, dia disuntikkan, itu sebenarnya sudah memberikan kekebalan DPT 1, 2, 3 itu selama 3 tahun. Kemudian di Beleni diulang pada SD, itu 5 tahun. SD kemudian kelas 5, kelas 2, maaf kelas 2 SD itu 10 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah pada kelas berikutnya, yaitu di kelas 3 ya.
akan mendapatkan TD yaitu TT5 itu. Sehingga nanti dia akan memberikan kekebalan 25 tahun. 25 tahun tuh kalau kelas 3 SD itu umurnya 9, dia menikah, seseorang tuh menikah umur 24 tahun, artinya berarti kan dia masih memiliki kekebalan karena baru sekitar 15 tahun. Ya toh, misalnya Datul ini disuntik kelas 5 SD atau kelas 3 SD ya. Umur kelas 3 itu kan rata-rata umurmu paling 10 ya. Ya. 10 toh. Sekarang kamu umur 20 kan? Ada 20 Iya, atau Bu. umur 19. Berarti kan baru 10 tahun. Seandainya kamu menikah di umur 25 tahun, kekebalannya baru 15 tahun. Artinya masih punya kekebalan terhadap penyakit tetanus ini. Tapi biasanya akan dikuatkan dengan disuntik kembali saat mau menikah calon pengantin itu. Jelas ya? Tapi nanti kembali kebijakan ke masing-masing wilayah. Ya, ini contoh imunisasi gambar vaksin ya, ini BCG. BCG itu tadi termasuk bakteri apa virus ya? Sakinah. Virus, Ibu. Apa? Ulangi. Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Virus, Ibu. BCG adalah bakteri ya, bukan virus ya. Bakteri hidup yang dilemahkan. Ini kan gambarnya coklat ya, karena kalau dia tidak tahan panas, maka dikasih warna coklat itu untuk melindungi. Ini kering, vaksinnya bentuknya kering. Ini pelarutnya. Jadi pada saat mau digunakan, baru dituangkan di sini dan dipakai bersama-sama. Karena vaksin ini kalau sudah keluar tidak bisa masuk kembali. Sehingga harus cari pasangan. Kalau ini isinya untuk 10 dosis, pada hari itu setidaknya ada 9-10 balita yang mau BCG. Sehingga kadang BCG sama tanpa MR itu dilaksanakan serentak bersama-sama janjian dulu. Atau sudah dijadwal. Oke, Pentabio yang tadi saya bilang ya Mbak, yang ada di pasaran itu ini. Pentabio ini. Nah, Pentabio, penta kan di MO, sini difteri, tetanus, pertussis, hepatitis B, dan HIV. Paham ya? Satu kemasan vial ini berisi 10 vial, 1 dos. Setiap vial isinya adalah 2,5 mili, yang mana 1 kali dosis 0,5 cc, sehingga 1 vial ini bisa digunakan untuk berapa anak? Berapa anak? Kalau satu dosisnya 0,5, ini untuk berapa anak? 5, ya bagus sekali. Dan nyuntiknya menggunakan jarum ini ya, ADS ya, auto disposable syringe. Jadi sepet itu akan mengunci pada titik 0,5, nggak perlu dikeluarin udara asal mengambilnya tegak lurus. Karena khawatirnya nanti kalau diturut-turut dosis yang terakhir kurang. Asal ngambilnya tegak lurus tidak akan ada udara, tapi kalau ada udara ya harus dikeluarkan dulu pelan-pelan. Biar dosis yang kelima itu sesuai, nggak kurang. Ini contoh kemasannya, ini kemasan belakangnya. Nah ini, untuk memastikan bahwa vaksin itu tidak rusak. Satu, ini tertutup segel aluminium. Kemudian ada labelnya jelas dan cairan putih, tidak ada butiran-butiran. Karena vaksin yang tertentu itu tidak boleh disimpan pada suhu beku. Nah, untuk mendeteksi apakah vaksin ini masih layak digunakan meskipun belum expired, itu kita bisa dari ini, tanda ini. Nih, kotaan putih, pink, sampai pink tua sampai jadi hitam. Jadi kalau sudah menghitam, berarti vaksin ini rusak meskipun belum kadaluarsa. Jaminan mutu penyimpanan vaksin itu dari VVM.
vaksin vial monitor ini. Ini kertasnya bisa berubah sendiri label ini. Kalau seandainya di dalam cool box itu ada dua vaksin-vaksin yang warnanya sudah menua, nggak pink atau mungkin ungu tua sampai menghitam. Kalau hitam sudah tidak boleh digunakan. Kalau masih ungu tua boleh digunakan segera lebih dulu daripada yang putih. Nah itu. Paham ya? Kemasannya ini. Nih. Nah, nyuntik untuk bayi itu adalah tidak boleh di bokong, tidak boleh di musculus gluteus, tapi harus di paha anterolateral, paha bagian luar seperti ke atas. Kemudian untuk batita ada di lengan kanan atau lengan kiri bagian atas. Lengan kanan biasanya untuk BCG, lengan kiri untuk MR atau mungkin untuk ulangan. Nah, vial vaksin harus dikocok sebelum digunakan untuk menghubungkan suspensi, gunakan alat suntik steril, tidak boleh dicampur dengan satu vial atau seiring dengan vaksin lain, harus sendiri-sendiri. Sebelum vaksin digunakan, informasikan pada gambar VVM-nya. Jadi sebelum digunakan, cek VVM ini. Pastikan bahwa vaksin masih layak digunakan. Penyimpanan itu pada suhu 2-8. Vaksin DTP, HB, HIB tidak boleh dibekukan karena mudah rusak, sehingga disimpan pada suhu 2-8. Ini adalah contoh-contoh kemasan vaksin yang lainnya. Rekombinan hepatitis, kalau habis oral polio. Jadi untuk polio itu ada dua bentuk, oral itu ditetes, 2 tetes. Injeksi biasanya diperkuat pada injeksi setelah polio yang keempat, yaitu bersamaan dengan pentavalen yang ketiga, artinya pada umur 4 bulan. Ini campak. Imunisasi lanjutan adalah DT, TD, dan TT, cari gambar ya, di internet banyak. Imunisasi tambahan itu karena ada aktivitas tertentu untuk kepentingan tertentu, misalnya PIN, KLB, program, misalnya kita kemarin KLB, ada polio di suatu kabupaten provinsi ada, pemerintah kasih program, itu KLB, maka semua bayi yang ada di Indonesia diberikan pekan imunisasi nasional. Imunisasi khusus, misalnya haji, umroh, endemis, atau KLB. Imunisasi pilihan ini boleh dilakukan, boleh tidak, karena tidak difasilitasi oleh pemerintah dalam pengadaannya, sehingga swadana murni. Biasanya mahal, sampai jutaan, satu kali suntik atau ratusan ribu ya. Imunisasi pilihan. Nah ini 4 pesan yang perlu kita sampaikan kepada orang tua saat setelah dia datang vaksin, yaitu kita harus menjelaskan apa itu manfaat vaksin yang diberikan, kapan datang berkunjungnya, di dalam buku KIA itu sudah dikasih catatan kecil kapan dia berkunjung dengan pensil ya, apakah akibat ringan yang dialami atau efek sampingnya, tujuannya atau apa. Oke. 4 hal. Oke. Nih. Imunisasi sesuai dengan kelompok tadi ya. 1 tahun imunisasi dasar, balita imunisasi ulangan, usia sekolah itu cat-up imunisasi, remaja cat-up juga. Lansia untuk mengurangi morbiditas. Ya, kesanggupan tubuh untuk melawan patogen yang menyerangnya diperankan oleh kumpulan organ, jaringan, dan molekul yang disebut sistem imun. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini untuk pengenalan kita pada malam hari ini? Nanti di Healthy akan saya upload buku imunisasi ya di Bata ya. Terus ada tugasnya dari dosen itu sudah dibagi belum ya Mbak Melin ya? Dari kelompok. Dari RPS-nya sudah dibagi Bu Parmi belum? Atau Bu Yuni ya? Sipennya siapa? Bu Yuni. Sudah dibagi? Kalau untuk tugas, ini tugas sudah Ibu. Saya dapat tugas yang mana? Kemarin itu disampaikan untuk dosen pembimbing tutor, ada Ibu Sri Wahyuni Mamat, ada Ibu Parmi, dan juga Ibu Agustin untuk kelas Semarang.
Oke, itu kan tugas di lab ya. Yang tugas mata kuliah, ini saya kasih tugas biar Anda paham. Yang pertama tentang Anda membuat makalah tentang PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar. Yang kedua, KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang ketiga adalah cold chain, mekanisme penyimpanan pendistribusian vaksin. Ada bukunya, nanti silakan dibaca, dibuat makalah dalam bentuk padat dan singkat. Tujuan saya adalah Anda biar membaca, langsung dibuat PPT boleh. Begitu ya, besok dipresentasikan. Bukunya nanti saya share, di situ sudah ada. Atau bisa referensi lain yang layak, yang sesuai. Ada pertanyaan? Kemudian saya 3 kali, itu yang berikutnya adalah tanda bahaya dan stimulasi deteksi tumbuh kembang anak ya. Sepertinya kalau saya memberikan terlalu banyak juga enggak etis karena perlu penyerapan. Kita juga masih cukup waktu, barangkali kalau Anda bersedia mungkin nanti kita besok malam lagi yang untuk ini tumbuh kembang. Bukunya saya share dulu, Anda baca dulu gitu ya. Sama tanda bahaya. Sepakat enggak? Yang konsep imunisasi ini setelah kuliah ini akan saya share di HLT, dibuka, dibaca. Biar tidak hanya dari PPT saja, tapi yang perlu saudara ketahui bagaimana vaksin itu didistribusi biar nggak rusak. Bagaimana KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksinasi imunisasi dasar. Yang ketiga adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar, Anda kenalan, mengenal, mencari. Ada pertanyaan nggak ini di chatroom? Ya. Dari tadi kan saat imunisasi rutin ada imunisasi polio dan DPT yang bersamaan di usia ini. Apakah imunisasi yang berbeda boleh? Boleh. Jadi DPT atau pentabio, polio itu diberikan bersamaan, tapi polionya tetes lewat mulut. Kemudian yang DPT atau pentabionya disuntikkan di paha anterolateral. Mbak Azizah, Mbak Bilkis, paham ya? Ya, oke. Kemudian program yang sekarang ada, tolong dicatat. Pada usia 4 bulan, dia akan mendapatkan kan polio keempat tetes ya, ditambah dengan suntikan. Karena apa? Polio itu beberapa waktu yang lalu sempat muncul kembali, sehingga bayi diperkuat imunitasnya setelah mendapatkan 4 kali tetes, di usia 4 bulan akan disuntikkan 2 kali. Yaitu satu adalah pentabio, DPT, HB-HIB, paha kanan, paha kirinya, bolak-balik, yang paha satunya adalah polio, dan tidak boleh dicampur. Kalau kemasannya sendiri-sendiri tidak boleh DPT, HIB itu dicampur dengan polio injeksi gitu ya. Itu sudah dikemas begitu, nggak boleh. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Direnungkan dulu, dibaca dulu, kita ketemu besok malam gimana? Bentar aja. Oke, Mbak Sipen? Permisi Ibu, izin bertanya. Kirana? Ya Bu, izin masuk Bu. Izin bertanya mengenai dosis pentabio yang diberikan kepada bayi apabila nanti kurang dari 0,5 ml itu nanti apa akan terjadi ya Bu? Jelas efektivitasnya toh Mbak. Jadi dosisnya tidak tepat, ya efektivitas respon dari vaksin tersebut dalam pembentukan kekebalan tentunya juga tidak maksimal. Gitu ya, paham ya? Ya, jadi berarti karena menggunakan ADS yang ADS tadi itu sudah benar-benar tersetting 0,5 ml tadi ya Bu? Iya. Jadi ADS itu akan ngunci Mbak. Dia nggak bisa mudun. Biasanya kalau jarum biasa itu kan kita geret dulu ke bawah sampai misalnya 3 cc ya. Kita geret ke bawah sampai akhirnya nanti kita dorong ada udara gitu enggak. Kalau ADS itu begitu jarum kita tegak luruskan, kemudian kita sedot, itu akan penuh. Dan itu jarum nggak bisa ditarik-tarik. Memang dosisnya ya 0,5, memang itu
ADS itu memang khusus untuk vaksin. Di perpus, di lab ada beberapa contoh spread, nanti bisa saya tunjukkan saat di lab. Ya, asal nyedotnya juga tegak lurus. Kalau ada udara diketok-ketok dikeluarkan. Jangan sampai kita menyuntik ada udara ya. Ada pertanyaan lagi? Dosis yang diberikan nanti di buku itu akan ada ya. Anda meresum itu kan tugas kelompok. Tugas individu adalah meresum, menulis jenis-jenis vaksin itu tadi, dosisnya berapa, cara memberikannya seperti apa, lewat subkutan atau intramuskuler, tempatnya di mana, dosisnya berapa, disimpan suhu berapa. Masing-masing vaksin tulis di buku catatanmu. Nanti saya kasih bukunya dibaca. Biar ingat ya. Paham? Ya, semua itu individu tidak usah dikumpulkan. Tapi sebagai resume dari buku yang akan saya share. Jadi kan ada imunisasi dasar tadi ya, HB0, polio, BCG, pentabio, yang berisi DPT, HB, HIB dan MR. Itu penyuntikannya dosisnya berapa, cara memberikannya bagaimana, intramuskuler atau intrakutan atau apa, kemudian tempatnya di mana menyuntiknya. Oke. Jadi semua ditulis. Anda disimpan pada suhu berapa vaksin itu. Dan vaksin itu termasuk bakteri atau virus. Biar paham ya. Besok saya ulang tanya karena ini kompetensi utama Anda harus paham. Ya, dan buku KIA itu sebagai acuan dasar kita untuk mendokumentasikan bayi ini sudah pernah mendapatkan imunisasi. Saya pastikan yang ada di sini sudah punya buku buku pink, buku KIA, Mbak. Punya? Nanti saya ada software-nya, saya unggah di situ untuk dibaca-baca yang terbaru ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Melin, saya disimpulkan Melin. Sedikit saja apa yang kamu dengar bisa serap pada malam hari ini. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Yang saya dapatkan tadi pertama mengenai konsep imunisasi. Imunisasi ini adalah salah satu metode yang dilakukan guna meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara menginjeksikan vaksin. Vaksin itu merupakan antibodi, merupakan antigen yang adalah mikroorganisme sudah mati ataupun masih hidup tetapi dilemahkan, ataupun bagian-bagian tubuhnya. Kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui injeksi. Berikutnya untuk tujuan dari imunisasi sendiri itu ada menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit PD31, PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mencapai target Universal Child Immunization, eradiksi polio pada tahun 2015, tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015, dan kemudian untuk sasaran pemberian imunisasi, itu ada sasaran berdasarkan usia. Untuk imunisasi rutin itu ada pada bayi umur 0-11 bulan, kemudian pada batita atau bayi di bawah umur 3 tahun. Yang ketiga ada anak SD. Keempat, wanita usia subur, ibu hamil, dan calon pengantin. Berikutnya juga ada mengenai imunisasi tambahan. Tadi salah satunya yang saya tulis adalah BLF. Selanjutnya untuk klasifikasi dari sasaran imunisasi sendiri, yang pertama untuk bayi, ada hepatitis B itu diberikan pada bayi berusia 0-7 hari sebanyak 1 kali. Kemudian untuk BCG itu diberikan pada bayi 1 bulan sebanyak 1 kali. Berikutnya untuk vaksin polio atau IPV diberikan pada bulan ke-1, 2, 3, dan 4. Diberikan sebanyak 4 kali. Dan untuk vaksin DPT, HB, HIB itu diberikan pada bulan kedua, 3, dan 4 sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk campak diberikan pada bayi 9 bulan
1 kali dengan jenis MR. Dan untuk anak SD sederajat itu juga diberikan. Pada kelas 1 diberikan campak itu pada bulan Agustus, kemudian pada bulan November itu diberikan DT, dan pada bulan November untuk kelas 2 dan kelas 3 diberikan vaksin TD. Berikutnya untuk vaksin booster DPT HB HIB itu diberikan pada umur 18 bulan. Sebanyak 1 kali, dan campak itu 1 kali pada umur 24 bulan. Berikutnya untuk vaksin tetanus toksoid itu diberikan sebanyak 5 kali, dan setiap vaksin tetanus toksoid ini memiliki kerentangan kekuatan untuk kekebalannya itu berbeda-beda, tergantung dari jenis lama pemberian vaksin tetanus toksoid. Pemberian tetanus toksoid ini juga terpenuhi dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat yang mengikuti vaksin tersebut. Selanjutnya untuk penyakit PD3I maksud saya, itu ada difteri. Ini penyakit yang menyerang tenggorokan. Ciri-cirinya adalah timbul selaput putih. Yang kedua ada pertusis. Ini adalah penyakit batuk terus-menerus. Yang ketiga ada tetanus, menimbulkan kejang. Keempat ada TBC. Ini bisa menyerang selaput otak, tidak hanya pada sistem pernafasan. Berikutnya ada campak. Ciri-cirinya adalah kemerahan pada mukosa. Selanjutnya ada polio. Ini adalah lumpuh layu pada kaki. Dan juga ada penyakit hepatitis B. Berikutnya berkaitan dengan imunologi. Sistem kekebalan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kekebalan aktif. Kekebalan aktif terdiri dari yang pertama itu alamiah yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, itu buatan, ini dibentuk dari vaksin yang diinjeksikan kepada tubuh manusia. Yang kedua ada kekebalan pasif. Ini juga ada 2. Untuk yang pertama alamiah, ini berasal dari ibu saat bayinya baru lahir. Kemudian yang kedua, kekebalan pasif buatan, ini bisa didapatkan mungkin pada anak yang terkena virus dari ibu. Kemudian nanti anak tersebut diberikan imunoglobulin. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga mengenai klasifikasi vaksin, ada vaksin hidup, vaksin inaktif, dan juga vaksin bakteri dan virus. Yang terakhir adalah 4 hal yang wajib kita sampaikan kepada orang tua. 1, itu mengenai manfaat dari vaksin yang kita injeksikan kepada mereka. Yang kedua, mengenai tanggal imunisasi. Yang ketiga, mengenai akibat ringan yang mungkin timbul setelah injeksi vaksin dilakukan. Dan yang terakhir adalah tujuan dari timbulnya akibat ringan vaksin yang telah dilakukan. Mungkin seperti itu, Ibu, yang saya pahami. Baik, terima kasih. Semoga semuanya juga sama seperti Mbak Melin ya. Cuma yang perlu saya garis bawahi Mbak Melin, jadi untuk vaksin tidak mesti diinjeksi ya. Ada yang bentuknya oral ya. Yang tadi polio itu bentuknya tetes lewat mulut. Diberikan pada umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, pada bulan yang keempat, itu program pemerintah yang terbaru itu ditambah dengan injeksi polio. Sehingga 1 kali datang tuh bayi disuntik paha kanan dan paha kiri. Kalau ibunya nggak setuju, biasanya diminta datang 1 minggu lagi. Coba nanti kalau Anda ke lapangan pasti akan menemukan. Kalau ibunya, ya udah Bu sekalian, ya sudah bayinya disuntik paha kanan dan paha kiri. Dan tidak boleh dicampur. Disuntik sekali lah polio dicampur pentabio tidak boleh. Jadi memang dikemas sudah sendiri-sendiri. Dan kami sampaikan untuk BCG itu kemasannya dalam bentuk vaksin kering. Vaksin kering itu nanti harus dilarutkan pada saat akan diinjeksi sama MR. Itu juga vaksin kering tampak ya. Dan penyuntikannya itu bersama-sama. Karena kalau sudah keluar dari kulkas tidak bisa masuk kembali. Paling bertahan 4-6 jam. Ya kan, sehingga kalau nanti di puskesmas atau di posyandu atau di praktek bidan itu biasanya vaksin BCG sama campak itu bersama-sama dibuat jadwal. Jadi nggak bisa setiap hari, tapi yang lainnya bisa setiap hari. Ya, biasanya untuk memudahkan
biar kulbok itu alat untuk menyimpan vaksin, biar nggak selalu buka tutup, itu dijadwalkan harinya. Dan untuk menjaga stabilisasi kulbok, untuk jagain kalau listrik mati dan sebagainya, itu ada stabilizer. Stabilizer itu meskipun listriknya mati, tapi daya itu masih ada sehingga suhu masih bisa dipertahankan. Karena apa? Vaksin itu kan tadi berisi kuman yang dilemahkan atau dimatikan, dia mudah rusak kalau suhunya itu berubah. Maka di dalam kulbok itu juga akan ada pengatur suhu yang di dalamnya situ. Kalau suhunya nggak sesuai harus dicari penyebabnya apa. Karena jangan sampai itu harganya akan mahal. Memang kita gratis, tapi pemerintah pengadaan vaksin itu berapa miliar dana untuk pengadaan vaksin. Karena memang APBN itu sudah di pos untuk masyarakat, 30% untuk kesehatan, 30% untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga bukan berarti kalau gratis itu nggak baik, enggak. Justru malah datang yang ke gratis saja, karena itu program pemerintah. Ya. Datang ke Puskesmas, Posyandu. Kalau nggak bisa datang yang ke PMB, tapi biasanya PMB harus ada jasa ya, karena dilaksanakan di luar jam kerja. Tapi vaksinnya, seorang PMB bisa mendapatkan vaksin dari Puskesmas. Itu. Jadi PR saya adalah tadi ya membuat catatan sendiri tentang vaksin itu, disuntikkan berapa dosisnya, cara menyuntikkannya bagaimana, suhunya berapa disimpan, dia termasuk bakteri atau virus, itu harus Anda paham, maka Ben paham Anda meringkas. Kemudian tugas presentasi langsung dalam PPT, langsung saja ini dibagi, silahkan dari dua kelas ini langsung membuat PPT tentang PD3I, IP, dan distribusi vaksin kulten, penyimpanan vaksin biar tetap bisa bertahan baik. Jangan sampai Anda petugas mau posyandu kok nggak mau vaksin, pikir dimasukkan tas nggak boleh. Harus membawa ini apa namanya kotak kecil atau termos es atau mungkin coolpack, coolbox yang dikasih coolpack, jadi tas vaksinasi, di dalamnya ada coolpack kecil, jadi isi air dimasukkan di ini ya kayak es batu. Jadi kalau tidak ada coolpack ya kita bagaimana ada pendingin, mau es batu kita beli di warung atau apa, taruh di situ. Sehingga kita saat membawa ke posyandu tidak asal memegang, harus pada suhu dingin dalam transportasinya. Begitu ya. Oke, selamat malam. Mungkin ini dulu, besok kita lanjutkan ya. Besok adalah tanda bahaya dan deteksi tumbuh kembang. Untuk materi deteksi tumbuh kembang akan saya share juga, silakan di-download dan dibaca. Karena materinya sangat banyak sehingga tidak mungkin saya memberikan semua teori, tapi yang penting-penting saja. Setelah ini saya upload di Google di Healthy, silakan download dan baca bukunya. Oke, selamat malam. Sudah mengisi daftar hadir semua? Ya, baik. Minggu ini agenda kegiatannya apa ya? Minggu ini apa? Praktikum. Ibu tutor. Tutor neonatus. Ya, silakan yang dengan saya berjanji dengan saya. Barangkali nanti saya akan minta bantuan laboran ya karena saya mohon maaf nggak bisa standby terlalu lama, tapi nanti akan saya sambangin untuk bisa biar diajarin. Yang kelompok bimbingan saya itu berarti hanya kelas A ya atau juga kelas B? Mohon infonya yang kelas B? Izin menjawab Ibu, hanya kelas A Ibu. Oke, yang kelas B berarti di Kendal ya. Tapi nanti saya akan diskusi dengan Bu Ibah bagaimana kelas B ini juga datang ke kampus utama. Nanti kita fasilitasi kendaraan biar tahu kampusnya. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.